Ini adalah debut dari Goju Polar dan kelihatannya OP banget karakter satu ini, terutama kekuatan ringnya dan kudebannya. Jadi mari kita bahas number one Sentai Goju Polar episode 1 karena openingnya juga diganti, jadi berasa ini series Goju Polar sendiri. Tono dan kawan-kawan cuma jadi figuran. Di mana lagu opening ini serta liriknya lebih menyorot ke Goju Polar dan lagunya memang enak juga. Mungkin ini yang dulu dimaksud dengan kemunculan di Universe Warrior akan berasa spesial seperti Six Ranger. Lalu kini saat muncul Six Ranger-nya dibuat lebih spesial lagi, berasa menggantikan MC dan mengambil alih satu series sendiri. Jadi, setelah kawin paksa Pegaso dan Pegajun sebelumnya, kini dunia menjadi seperti semula, kembali seperti di episode 1 Gojuger. Seperti Tono yang kembali menjadi pekerja di minimarket, tapi di sana kini tidak ada Tsutsumi atau Taya dan kejadiannya pun sama. Tono dimarahi karena tidak ramah. Kemudian ada perampok datang, tapi kali ini yang diambil oleh perampok berupa es yang mewakili Goju Polar. Berbeda dengan dulu, si perampok mengambil sosis bakar kalau nggak salah. Melihat semua ini, aku jadi penasaran di dunia yang baru ini Tsutsumi pergi kemana? Apakah dia masih menjadi Kuwagata Oger ataukah ringnya sudah menghilang juga? Meski kita tahu di balik layar aktornya kemungkinan nggak bisa hadir untuk saat ini. Yang paling berbeda untuk di awal episode ini tentu saja kalau episode 1 dulu highlightnya ke Tono, sekarang malah diserobot oleh Kumade Mashiro. Kini dia yang menghajar sang perampok, kemudian mentraktir semua orang di toko lalu memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Kumade, pria yang akan mengubah dunia dan tak takut pada dewa manapun. Tapi lucunya, tagihannya diminta ke Tono yang diberikan oleh Berkuma. Tagihan mengubah dunia katanya. Mungkin karena dia tahu Tono adalah Goju Wolf dan berbeda dengan senjata pribadi dari Goju Wolf dan Gojuger lainnya, Berkuma milik Kumade ini adalah makhluk hidup. Cuma untuk saat ini belum dijelaskan bagaimana dia mendapatkan senjata Berkuma ini, karena dia juga sepertinya partner dari Kumade. Yang menarik di sini, Kumade memanggil Tono sebagai anak baru dan dia juga bisa dengan mudah mengembalikan ingatan Tono. Mungkin itu dengan kekuatan cincin dari Goju Polar, karena itu juga cincin dari Tegak Knuckle. Dimana seperti yang kita tahu, kelahiran Pangeran Tegak Knuckle lah yang mengubah dunia ini. Jadi mungkin dengan kekuatan cincin itu, Kumade juga bisa mengembalikan ingatan Tono. Setelah ingatannya kembali, Tono langsung berlari ke kafe pemuja Tegasword yang kini berubah menjadi semacam rumah-rumah begitu. Dan di sana juga tinggal para member Gojuger lainnya, tapi kini sifat mereka berbeda. Seperti Ryuji yang dari pemuja Tegasword kini menjadi pemuja janda. Bahkan lagu himne Tegasword berubah menjadi lagu Saori. Sumino sekarang jadi suka sayuran organik dan hidup sederhana. Rikuo kini sedang belajar untuk ujian dan percaya pada jimat-jimat, sedangkan kakek Joji ia kembali menjadi kakek-kakek dan kini dirawat oleh semacam suster. Tapi sayangnya perubahan mereka di sini nggak berlangsung lama, cuma sebentar di sini saja dan di akhir episode sudah kembali normal lagi. Padahal menurutku ini momen yang bagus untuk menggali lebih dalam latar belakang dari Gojuger lainnya. Misalnya seperti Sumino di dunia yang baru ini, di dunia yang sudah dirubah ini, kita nggak tahu gimana keadaan keluarganya Sumino. Yang kita tahu, Sumino kan punya adik dan adiknya menghilang. Apakah di sini adiknya juga menghilang? Karena di sini sepertinya Sumino tinggal sendiri. Jadi bisa dibuat episode khusus di mana di dunia yang baru ini ingatan Sumino dikembalikan, lalu dia mencari keluarga kandungnya, terutama adiknya, memperlihatkan bagaimana keadaan mereka di dunia yang baru ini. Rikuo juga bisa dibuat memulai ulang dari awal lagi proses dia menjadi idola hingga terkenal, karena di sini dia belum terkenal, memperlihatkan bagaimana proses Rikuo menjadi idola di dunia yang baru ini. Tapi sayangnya Gojuger ini target penontonnya anak-anak, jadi dibuat episodik, masalah dalam satu episode diselesaikan dalam 1 atau 2 episode biar anak-anak yang mengikuti di tengah series bisa lanjut nonton tanpa harus nonton dari awal lagi. Mungkin seperti itu. Tapi yang menarik di sini, Sentai Ring Goju Wolf masih utuh dan anehnya sudah ada di sakunya Tono. Sehingga saat memakai ring ini, Tono bisa kembali berbicara dengan Tegasword yang sepertinya akibat perkawinan paksa sebelumnya, kini Tegasword kehilangan kekuatannya sehingga dia muncul dalam ukuran manusia.
Dan berdasarkan keterangan dari Tegasword, dia menduga ada orang yang mengambil cincin Wolf ini. Dan kita tahu yang mengambil sentai ring Goju Wolf ini adalah Abang Kwon. Nah, apakah tujuan dari Bang Kwon mengambil ring ini agar tidak menghilang seperti ring lainnya? Apakah Abang Kwon ternyata memiliki tujuan untuk melindungi adiknya dan menjaga keberadaan Tegasword? Makin menarik karakter Abang Kwon ini. Apakah dia seperti Bang Rakles Hasti? Bagaimana menurut kalian? Dan pas Tegasword bilang begitu, Shin langsung berganti menyorot ke Abang Kwon. Kalau dipikir-pikir lagi, Bang Kwon lah yang paling bersemangat untuk upacara perkawinan itu dilakukan lebih awal. Dari mempersembahkan cincin sampai menjadi pilot. Jadi apakah dia sengaja agar upacara perkawinan ini jadi tidak lengkap dan dunia tidak jadi kiamat dengan Tega Knuckle lahir tidak sempurna? Ini jadi semakin menarik karena dijelaskan dunia manusia masih belum sempurna, belum sesuai dengan keinginan dari para Praidan. Bisa dibilang prosesnya gagal untuk mengubah dunia secara full atau mungkin membuat kiamat, karena di sini yang berubah di dunia ini cuma sedikit. Masalah ini juga dijelaskan dari keterangan Tegasword yang bilang seharusnya upacara itu dilakukan dengan semua sentai ring dan dengan jumlah cincin yang kurang sehingga sang pangeran terlahir tidak sempurna. Dan perubahan dunia pun jadi tak sempurna dan tidak menimbulkan kiamat. Tapi kode dunia ini diubah asal-asalan, seolah ini dunia virtual yang kodingnya diacak asal-asalan sehingga semua berubah menjadi seperti sekarang. Dan hanya Pangeran Tega Knuckle lah yang bisa mengembalikan dunia menjadi seperti semula. Dan yang menarik di sini, para Praidan diperintahkan untuk mencari Tega Knuckle serta juga cincinnya yang hilang. Jadi mungkin Kumade lah yang mencuri cincin sekaligus changer dari Knuckle ini hingga dia bisa menjadi Goju Polar. Atau aku menduga Kumade ada kerjasama dengan Kwon dalam upacara lahirnya Pangeran Tega Knuckle sampai Kumade bisa dengan mudah mencuri ringnya agar Kumade bisa mendapatkan mecha yang setara dengan Tegasword dan Tegajun, tapi itu baru dugaanku saja. Perubahan dunia ini juga membuat No One yang sudah kalah sebelumnya kembali bangkit bahkan tanpa perlu merasuki manusia. Dan untuk mencari cincin Tega Knuckle, Bokuit juga datang ke lokasi Tono. Dan kalau kalian perhatikan, ini adalah lokasi yang sama saat Sono bersama dengan Tsutsumi saat pertama kalinya Braidan menyerang, yaitu Fire Candle. Dan juga ini adalah lokasi saat Tono melihat Tsutsumi berubah menjadi Kuwagata Oger, yang juga kejadian itu disaksikan dari jauh oleh Rikuo dan Ryuji. Tapi kali ini di posisi yang sama ada Kumade yang memantau Tono dari jauh, dan tujuan Bokuit ke sini adalah untuk mengambil cincin yang digunakan oleh Kumade. Dan yang menarik di sini, Kumade mengenal Tegasword karena dia yang menjadi Goju Wolf sebelum Tono dan dia adalah pilot dari Tegasword pada saat perang Universe War. Dan dia adalah pemenang dari perang cincin sebelumnya. Jadi setelah mengumpulkan semua sentai ring, perang cincin sebelumnya berakhir menjadi Universe War dengan Kumade menjadi pemenang dan penyelamat dunia. Dan sekarang aku bingung. Ini Kumade ngumpulin sentai ring dulu baru terjadi Universe War atau Kumade ngumpulin ring setelah Universe War? Di sini Tegasword menyebutkan setelah mengumpulkan semua ring, dia dan Kumade terlibat dalam Universe War, yang berarti semua kekuatan sentai yang berubah menjadi cincin itu sebelum Universe War. Yang awalnya kukira Universe War lah yang membuat kekuatan sentai menjadi ring karena ada mecha-mecha super sentai lainnya juga di sana. Dan di episode 0 diperlihatkan mereka memberikan kekuatan mereka pada Tegasword dalam bentuk cincin. Berarti selama Universe War yang mengendalikan semua mecha itu siapa? Karena dijelaskan kekuatan cincin semua sudah dikumpulkan oleh Kumade sebelum Universe War. Dan apa yang membuat kekuatan semua mecha, semua sentai ini menjadi sentai ring? Apakah setiap perang cincin akan selalu berakhir menjadi Universe War dan mereset dunia? Dan sebelum Kumade, apakah ada lagi Goju Wolf lainnya? Di sini kalian bisa memberikan masukan bagaimana teori kalian. Apakah mungkin Kumade terlibat Universe Warrior dulu, baru dia mengumpulkan semua kekuatan sentai ring yang tersebar untuk mengembalikan dunia menjadi seperti sekarang? Tapi Tegasword bilang dia mengumpulkan ring dulu baru terlibat dalam Universe War. Mari kita diskusi di kolom komentar di bawah, kira-kira sudah beberapa kali terjadi perang cincin ini.
Nah, karena Kumade sudah merasa menyelamatkan dunia, kini dia mengklaim kalau dialah pemilik dari dunia ini dan dia tidak menyukai ada yang mengacak-ngacak dunianya ini. Kini dia akan mengubah dunia ini kembali, yang kemudian kita ditunjukkan dengan pose perubahan dari Goju Polar, dan proses perubahannya bisa dibilang keren. Efek esnya sampai membekukan area sekitarnya, dan es itu yang menjadi pola beruang emas di helmnya. Dan yang bikin tambah keren, saat jubahnya dilepas, pelindung bahunya baru terbentuk dari es juga. Dan gaya bertarungnya juga keren, seperti petinju Benjamin Whittaker kalau kalian tahu, yang dengan santainya bisa menghindari pukulan musuh dan memberikan serangan pukulan dengan cepat. Tono yang terus dikompori pun kini juga ikut berubah hingga terjadi duel untuk mengubah dunia antara Goju Polar versus Goju Warp. Tapi pada pertandingan kali ini mereka nggak bertarung secara langsung, mereka berdua cuma menghajar para Noan di sana. Dalam pertarungan ini, Goju Polar juga menunjukkan kemampuan dari Berkuma yang bisa menembakkan laser. Lalu finisher Goju Polar yang bisa membekukan musuhnya untuk menghentikan pergerakan musuh, lalu ditutup dengan pukulan dari Gudebannya. Di tengah pertarungan ini, Tega Knuckle akhirnya muncul dan mengacau, yang awalnya ingin dijinakkan oleh Tono, tapi dia terhalang karena reruntuhan. Tapi saat Tega Knuckle melihat Goju Polar, dia langsung menyerangnya, tapi bisa ditahan oleh Goju Polar. Lalu kemudian dia berhasil memukul kepala Tega Knuckle, yang akhirnya membawa Kumade ke dalam alam pikirannya Tega Knuckle, dan terlihat di sana Tega Knuckle terkurung berlindung dalam es. Seperti kata Tega Sword, kini Tega Knuckle lahir tidak sempurna karena kekurangannya Sentairing dalam proses penciptaannya. Sehingga kini dia bingung dengan dirinya sendiri yang baru tercipta, belum tahu yang benar dan yang salah. Hingga Kumade menyuruhnya untuk belajar tentang dunia, melihat mana yang benar dan salah, dan Kumade akan membimbingnya dalam mempelajari dunia. Dan di sini Kumade memberikan nama baru pada Tega Knuckle, yaitu namanya kini adalah Gudeban, yang juga sekaligus membebaskan Gudeban menjadi lebih terkendali, di mana setelahnya Gudeban menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dengan gampangnya dia bisa merubah kota yang sudah hancur, mengembalikannya seperti semula. Bahkan mungkin dia sudah mengubah dunia kembali seperti semula, karena setelahnya para Gojuger lainnya juga sudah kembali normal lagi, bahkan ring mereka juga sudah kembali. Apa yang terjadi mungkin seperti itu, dan seperti kata Ryuji, detailnya kita bahas nanti karena di sini tidak dibahas sama sekali. Kemudian kita diperlihatkan dengan pertarungan tinju antara Gudeban dengan King Candlor, yang sekali lagi kita diperlihatkan pertarungan mecha yang seru, terutama gaya bertarungnya dan bagaimana penggunanya mengendalikan di dalam kokpitnya, yang tentu saja pertandingan ini dimenangkan oleh Gudeban dengan kekuatan esnya yang juga bisa menghentikan pergerakan musuh dengan membekukannya, yang kemudian dilanjutkan dengan serangan mode pukulan yang bisa mengalahkan King Candlor. Kemudian di bawah akhirnya kita diperlihatkan dengan serangan kombinasi dari kelima Gojuger sekaligus. Kemudian setelah pertarungan ini selesai, barulah kita diberitahu kalau kini keinginan Kumade adalah melampaui Tega Sword dan menjadi dewa. Bahkan dia bisa merubah Sentairing menjadi biru sesuai dengan versi Goju Polar, yang tentu saja sekarang ada dua versi Sentairing yang akan dijual oleh Bandai. Melihat dari kemampuannya, Gudeban memang terlihat lebih OP dari ayah dan ibunya. Meski kita tahu dia lahir belum sempurna, tapi dia tetap bisa dengan mudah mengubah dunia tanpa perlu kekuatan tambahan lainnya seperti Sentairing. Cukup dengan kekuatannya sendiri saja. Dan karena dunia sudah kembali normal, minggu depan kita akan kembali pada rutinitas Gojuger seperti biasa, yaitu perlombaan dengan Noan dan Braidan. Tapi kenapa masih ada perlombaan ya? Kan Ratu Tegajun sudah punya pilot, yaitu Bang Kuwon. Sedangkan sudah dijelaskan tujuan Noan menjadi nomor 1 kan cuma untuk menjadi pilot dari Ratu Tegajun saat prosesi upacara perkawinannya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.